cara mudah ya mendapatkan tunas. Ya, ini hasil berburu dengan Bang Charlie. Mungkin teman-teman ada ya. Akarnya sudah bagus. Akarnya di awal penanaman ya, mana batangnya. Jadi nah, kasihan dilepas. Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan review beberapa pohon yang saya lakukan proses okulasi. Jadi kenapa saya melakukan proses okulasi? Karena ingin mendapatkan sebuah pertumbuhan tunas. Kadang-kadang di perjalanan dalam proses pembuatan bonsai, kadang-kadang kita terkendala di mata tunas. Jadi saya banyak melakukan okulasi ya. Artinya okulasi itu menemukan tunas baru dengan cara sistem tempel atau okulasi dari jenis yang sama, seperti waru dengan waru, sancang dengan sancang. Jadi wahong dengan sancang. Nanti kita akan cek atau review bagaimana sih kondisi pohon yang saya lakukan okulasi. Kita cek dulu bahan yang pertama di belakang atau di sebelah saya ini. Ini adalah sistem okulasi. Kita akan cek bagaimana sih hasilnya. Oke, kita mulai saja. Nah, teman-teman bisa lihat ini bahan dari waru India. Nah, di mana letak okulasinya? Jadi kita akan cek hari ini. Jadi letak okulasinya terletak di bagian ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini bagian dari okulasi. Jadi beberapa saya mendapatkan di bagian penerus batang ya. Jadi saya mencari di penerus batang. Nah, di sini saya lakukan okulasi. Kali ini kita buka kawat dan juga pelepasan dari plastik yang mengikatnya. Oke, kita akan buka dulu. Teman-teman bisa lihat ini hasil penempelannya. Sudah tertutup dengan baik, cuma sedikit ada goyangan. Jadi saya pakai kawat ini untuk karena ini akan ngelos, takutnya nanti akan patah. Jadi saya pakai seperti ini ya, dengan menggunakan kawat seperti ini untuk menahan beban agar tidak pohonnya atau tunas ini turun ke bawah sehingga membuat patahan ya. Nah, teman-teman bisa lihat pohonnya, pohon yang pertama. Oke, kita lepas kawat. Ada beberapa kawat yang harus kita lepas. Jika sudah seperti ini, kita biarkan dulu tumbuh lagi, membesar lagi. Kita pilih tunas-tunasnya dan nanti kita akan bentuk lagi. Oke, kita akan ke pohon berikutnya. Oke, teman-teman, ke pohon berikutnya. Nah, ini juga salah satu bahan waru ya, waru India. Yang saya lakukan proses okulasi juga. Waru India, okulasi dengan waru India. Juga tujuannya yaitu mendapatkan titik tumbuh tunas. Jadi teman-teman, ini proses pecah batang. Ini kita masih pengelosan dulu. Pohon ini mengalami proses pecah batang. Dan ini kita buat untuk tangan pertama. Dan ini sebagai penerus batang utama. Ini hasil okulasi ya teman-teman. Jadi caranya teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Cara okulasi waru sangat mudah sekali, waru dengan waru ya. Jadi kita kupas kulit, kita masukkan tunas dari ujung waru. Kemudian kita ikat, kita sungkup. Sungkupnya mungkin sekitar seminggu, kita buka agar tidak busuk ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini hasil okulasian. Jadi ini sengaja saya los dulu, jadi biar mendapat pembesaran yang bagus. Ini bahan yang kedua yang mengalami proses okulasi dari bahan waru India kembali. Oke, kita akan ambil pohon berikutnya. Oke, sahabat bonsai, bahan yang kedua, bahan dari waru Taiwan ya. Yang ini bahan dari waru Taiwan. Nah, ini juga hasil okulasi ya. Hasil okulasi itu dari pucuk atau tunas dari waru Taiwan. Saya okulasi di bahan ini. Proses pecah batang.
Ini masih proses pecah 4. Yuk kita lihat lebih dekat dulu. Ini pohonnya masih dipecah 4. Ini masih proses pembesaran dan masih proses yang panjang. Ini tangan pertama nanti kita gunakan, dan ini sebagai penerus dari batang ya. Jadi masih kecil, masih lama ya. Ini hasil okulasiannya. Oke teman-teman, jadi kita taruh dulu, kita ambil pohon berikutnya ya. Nah, sahabat bonsai, ke pohon berikutnya ya. Nah, ini pohon yang kemarin saya ambil di tempat teman saya. Ini dari jenis waru Taiwan. Nah, waru Taiwan ini sebenarnya di bagian dasar atau di bagian akar sangat bagus sekali. Teman-teman bisa lihat. Nah, nanti kita akan pilih tampak depan. Tampak depan bisa dari sini ya. Ini kita buang. Tampak depan kita pilih dari sini. Lebih geraknya lebih bagus ya. Nah, di sini juga bisa, teman-teman. Bisa buat tampak depan juga bisa. Nah, ini masih proses pembesaran ya, dan ini proses okulasi juga. Jadi kemarin saya melakukan pemotongan, saya okulasi, pemotongan, okulasi. Jadi lebih mempermudah kita membuat gerak dari pohon ya. Jadi dimana yang titik tumbuh yang kita inginkan bisa tumbuh dengan tepat ya, seperti yang kita inginkan ya, caranya dengan okulasi. Caranya mudah, mendapatkan tunas walaupun tanpa mata tunas. Jadi seperti ini. Jadi ini kita potong, ini bisa kita potong, ini okulasiannya kita pakai, ini okulasiannya kita pakai, dan ini tunas aslinya hanya melakukan 2 okulasian. Nah teman-teman, kali ini saya akan membuka dari pengikat ya, tali pengikat. Kita buka tali pengikatnya. Ya. Kita buka tali pengikat ya. Ini oke teman-teman bisa lihat, ini bisa kita gunakan tampak depan, asik juga. Sepanjang kita biarkan dulu, nanti kita akan pecah-pecah kembali di bagian akar. Akar-akar yang besar kita pecah lagi. Ini kita pecah lagi. Nah, namun kali ini kita biarkan dulu tumbuh dan membesar ya. Nah, kali ini hanya review saja, review bahan saja. Nah, kita pada dari sini kita bisa gunakan ini sebagai dimensi ya. Nah, sini sebagai dimensi, ini sebagai penerus batang utama, ini sebagai cabang pertama, ini cabang kedua ya. Oke, teman-teman. Kita ini dari jenis waru ya. Kita akan ambil dari jenis wahong sancang ya. Ada beberapa yang saya lakukan okulasi dan ada beberapa yang gagal ya. Jadi ada beberapa okulasian yang gagal karena tempat ya. Jadi teman-teman kalau melakukan okulasi jadi wajib melakukan peneduhan ya, jangan sampai terkena sinar matahari full ya. Wajib kita teduhkan agar tidak layu ya, tunasnya ini tidak layu seperti itu. Namun karena saya memiliki tempat yang susah untuk diteduhkan pohonnya karena lapang ya dan full sinar matahari, jadi kadang-kadang ada yang kering dan mati. Jadi kita ulang lagi ya kalau mati ya. Oke, kita ambil pohon yang berikutnya ya. Nah teman-teman, ini ada sancang wahong ya, wahong sancang. Jadi bahan bawahnya ini menggunakan dari jenis wahong. Teman-teman bisa lihat, ini kayaknya banyak yang mati, yang kering. Jadi akan membuat alur sendiri ya, alur keringnya dan juga alur hidupnya. Jadi kita akan cek bagaimana sih penempelannya. Nah ini kita menggunakan tempel pucuk ya, atau okulasian. Yang ini kita menggunakan tempel susu atau dengan cara menyusu. Jadi kita akan cek ya. Nah yang mana sih berhasil. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah kadang-kadang kita melakukan okulasi, kadang-kadang tersenggol jadi patah ya, ada beberapa hal yang patah, jadi kita ulang lagi ya. Jangan, teman-teman wajib ya menaruh pohon kita dengan baik.
menghindari lalu lalang orang ya, agar tidak kesenggol, agar pucuknya tidak sambungannya tidak patah lagi, sehingga tidak mengulang kembali. Nah, ini kita cek dulu apakah bisa menempel atau tidak. Kalau tidak, kita akan ulang kembali. Jadi biasanya susah ya untuk sancang, ini sancang. Nah, ini kayaknya ini tidak mau menempel, teman-teman. Gagal ya. Ini gagal. Jadi tidak mau menempel. Nah, ini tidak mau menempel, teman-teman. Jadi untuk tempel susu ya, diwajibkan menggunakan tunas yang kecil ya, seperti ujung dari ini. Kalau yang sudah tua seperti ini mungkin agak susah menempel. Tua dengan tua agak susah menempel ya, teman-teman. Nah, ini yang akan kita gunakan. Mungkin hanya satu ini yang kita akan gunakan ya. Jadi kita perbesar dulu supaya besar, baru nanti kita akan bentuk. Yang ini kita tidak akan gunakan ya. Jadi kita buat keringan ya. Cuma menggunakan satu tempelan saja. Ini sebenarnya hanya coba-coba saja. Kalau hidup ya juga tidak dipakai ya. Nah, nanti kita akan pakai ini saja untuk melakukan tekukan ya. Nah, ini harus disuburkan, teman-teman. Dan ini kita tidak akan gunakan. Nah, ini tidak kita gunakan. Nah, teman-teman bisa lihat nih pohonnya. Nah, ini mudah-mudahan tumbuh akar dengan baik. Oke, nanti kita akan semprot ya. Sudah kena semprot dengan insektisida karena sudah terkena kupu putih. Nah, ini kita tekuk nanti. Tekuk ke bawah ya, seperti ini. Nah, gerakannya teman-teman bisa lihat. Alur kering dipadukan dengan alur hidup. Nah, ini bagus sekali pohonnya nih. Yang penting okulasiannya hidup dulu, dibesarkan dulu. Jika sudah besar, baru kita akan lakukan pemotongan atau pencarian di bagian cabang ya, cabang dan ranting. Nah, ini pohonnya seperti ini. Ini hasil okulasi juga. Oke, coba kita akan cek pohon yang lain ya, atau yang pohon yang berikutnya. Nah, sahabat bonsai, jadi pohon yang berikutnya ini juga bahan dari wahong ya, bahan wahong gunung, okulasi dengan sancang. Jadi seperti biasa. Nah, kalau wahong dengan sancang sudah biasa dilakukan okulasi karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, teman-teman. Jadi ini batang matinya, namun posisi depan saya akan memilih dari sini karena di sini lebih enak ya gerak dari campuran batang hidup dengan batang matinya, lebih terlihat bagus. Nah, ini kita buang saja, hanya melakukan satu okulasi ya, yang mengarah ke bawah menyesuaikan dengan pohon ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih okulasiannya di sini. Nanti kita hanya membuat gerak di sini saja, sedikit saja. Konsep bonsai bunjin ya, akarnya sudah bagus. Jadi tinggal memperbesar di bagian okulasian ini. Nah, ini agak rentan nih. Ini kalau udah disentuh atau ditabrak, ini bisa patah dan kita akan memproses ulang kembali. Dan mungkin untuk yang ada beberapa bagian yang nanti akan saya potong atau saya kurangi untuk memperlihat jelas gerak dari batang hidup ini. Jadi kita akan buat keringan kembali di bagian atas. Jadi untuk sementara, untuk penarikan saya biarkan dulu, nanti tumbuh tunas-tunas liar. Nah, supaya penarikan dari kambium ini tetap bagus. Dan juga saya tetap memberikan penarikan utama di bagian yang diokulasi ini. Nah, nanti jika sudah merekat dengan baik, tumbuh dengan baik, saya tekuk, saya buatkan alur yang melintir ke arah sini, ke arah turun seperti itu. Nah, ini konsep bonsai bunjin, teman-teman bisa lihat nih. Bunjin, ini bagian belakang ya yang akan saya gunakan. Nah, ini okulasiannya, ini sudah hidup ya, teman-teman. Nah, oke, saya akan ambil ke pohon berikutnya ya. Ya, oke, sahabat bonsai, jadi ke pohon yang berikutnya. Ini juga pohon-pohon dengan keruakan, dengan batang mati campur dengan batang hidup ya.
Jadi saya banyak memiliki bahan-bahan seperti ini, namun belum sempat melakukan okulasi. Ada yang sudah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih pohonnya. Jadi saya lakukan okulasi seperti ini. Ada okulasi dengan pucuk, ada okulasi dengan nempel susu. Dan ini okulasian yang patah kemarin, ini sudah hidup dan patah karena kesenggol ya. Jadi teman-teman yang menaruh bahan, jadi usahakan untuk bahan-bahan yang agak rentan, usahakan menaruhnya di yang tempat yang aman ya, dari lalu lalang ya, supaya tidak melakukan proses yang mengulang prosesnya ya. Ini masih asli ori wahong gunung, dan ini sudah saya okulasi di bagian bawah ini. Kita akan cek okulasiannya, sudah bagus ya untuk perekatannya. Jadi untuk sancang mungkin agak lebih susah ya proses okulasi dibandingkan dengan waru. Kalau untuk sancang biasanya saya melakukan pembukaan sungkup sekitar sebulanan ya, sebulanan dengan dibuka sungkup secara perlahan ya. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ini katanya mungkin pohon ini ya, pohon ini mungkin kita akan okulasi di sini satu, di sini mungkin tidak akan kita gunakan karena ya saya gunakan nanti daerah sini. Ini masih proses tempel susu. Kita akan cek ya hasilnya apakah berhasil. Nah, ini berhasil ya teman-teman, tempel susunya berhasil. Namun kita harus ikat kembali ya, takut ada patah loh. Mungkin tempel susu pada sancang menurut saya agak rentan ya, seperti ini, tidak mau menyatu kambiumnya. Jadi mending teman-teman lakukan tempel pucuk seperti ini ya. Kita akan potong dulu. Nah, nanti kita akan ulang okulasi di sini ya teman-teman. Jadi agak lebih berat, sudah busuk, wah berat nih ya. Nanti kita ulang lagi ya untuk proses penempelannya. Okulasi 3 atau 4, cuma hidup berapa ya? Cuma hidup 1, ini aja yang berhasil. Jadi memerlukan tempat ya, tempat yang bagus. Nah, ini sebenarnya tidak kita gunakan. Nah, teman-teman bisa lihat karakternya. Ini menghalangi ya, ini menghalangi dari gerak pohon ya. Jadi saya akan potong saja. Jadi di tempat yang tidak saya gunakan jadi berhasil ya. Jadi okulasiannya berhasil di tempat yang saya tidak gunakan. Nah, ini kita akan gunakan, ini kita perbesar dulu ya. Kita akan okulasi lagi. Nah, ini pohonnya teman-teman bisa lihat nih. Kalau kita buat ori juga bisa ya. Mudah-mudahan nanti membesar lunasnya, nanti kita buat ori original ya. Ini kita buat keringan saja. Teman-teman bisa lihat nih pohonnya, sik pohonnya ya. Nah, ini karakter tuanya teman-teman bisa lihat nih. Ini bagian belakang ini. Nah, ini bingung ya antara di mana bagian akarnya di awal penanaman ya, mana batangnya. Jadi saya hanya menanam, mungkin saja ini kebalik tanamnya. Mungkin di sini bagian akarnya. Karena wahong unik juga ya, kadang-kadang akarnya itu tumbuh tunas. Jadi lebih gampang ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini pohonnya. Oke, masih seperti ini. Belum banyak perubahan. Nah, nanti kita pikirkan lagi ya, mungkin okulasi atau buat ori. Nah, ini kena kupu-kupu putih, ini wajib kita semprot dulu ya biar sehat pohonnya. Oke, next kita ambil pohon berikutnya. Oke teman-teman, ada sahabat bonsai. Nah, ini pohon yang berapa kali sudah saya lakukan okulasi, namun kali ini sudah hidup dengan baik. Nah, sudah hidup dengan baik ya, atau tumbuh dengan baik. Jadi saya menggunakan tapak depan dari sini. Ini mungkin agak sedikit kurang ya di bagian
kurang alami ya di bagian kayu keringannya ini. Nanti kita akan ulang lagi, kita jin lagi, kita buat jin atau sari. Ini proses okulasi ya dengan sancang. Nah teman-teman, ini okulasiannya sudah berhasil ya, dengan menggunakan sancang, yaitu menggabungkan antara wahong dengan sancang. Ini bahan yang sudah lama sekali di tempat saya. Ini awal-awal saya membuat konten bonsai ya. Ini hasil berburu dengan Bang Charlie. Mungkin teman-teman ada yang ingat dengan Bang Charlie. Ini adalah salah satu pohon yang saya dongkel di alam ya. Ini wahong. Di awal sudah saya mendapatkan banyak keringan ya, karena pohon ini sudah mau mati. Ada beberapa yang hanya beberapa saja yang hidup batangnya, dan hasilnya seperti ini. Ini pohon 3 tahun masih seperti semula karena banyak pengulangan di pohon ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa bersemangat lagi ya dalam membuat bonsai atau memelihara bonsai, agar pohon yang teman-teman buat agar lebih terkonsep lagi dari awal ya, agar tidak melakukan pengulangan. Yang penting tetap subur, tetap dibentuk, tetap diarahkan ya, tetap dikontrol untuk pohonnya. Sahabat bonsai, jadi itu dia beberapa pohon yang saya miliki, yang saya review kali ini. Hanya memperlihatkan kepada teman-teman, ada yang gagal, ada yang berhasil. Jadi dalam proses atau membuat bonsai itu kadang-kadang beberapa hal tidak sesuai dengan hati kita. Namun tetap saja kita proses dengan ke arah yang lebih baik lagi, dan juga jangan terlalu dipaksakan ya, agar tidak nolkan lagi, jadi akan lebih lama lagi prosesnya. Jadi teman-teman harus tetap ya konsisten dari awal. Pohon ini dibuat seperti apa atau dibentuk bagaimana. Jadi kalau terlihat kurang menarik, kita dari awal sudah kita lakukan pemangkasan agar tidak menunggu waktu yang lama lagi. Oke, seperti itu teman-teman pengalaman saya dalam berhobi bonsai atau dalam memproses atau membentuk bonsai. Semoga teman-teman bisa terhibur dan juga bisa memberikan sedikit pengalaman saya kepada teman-teman. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.